Nilai tukar rupiah terus tertekan akibat kepanikan investor setelah lembaga pemeringkatan Fitch Rating menurunkan surat utang pemerintah Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+. Dilansir Gisdor, rupiah menyentuh Rp15.171 per dolar Amerika Serikat pada penutupan Rabu 2 Agustus. Posisi tersebut melemah 0,4%, rupiah juga semakin mendekati batas psikologis 15.200 per dolar Amerika Serikat. Rupiah jeblok karena ketidakpastian global meningkat setelah Fitch memangkas rating surat utang pemerintah Amerika Serikat. Langkah Fitch membuat investor panik sehingga memilih untuk menarik dana dari emerging market termasuk Indonesia. Fitch memangkas rating Amerika Serikat turun sebagai dampak dari persoalan plafon utang pada Mei 2023 lalu. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Edi Susianto menyatakan, downgrade surat utang pemerintah Amerika Serikat justru membuat dolar Amerika Serikat semakin menguat. Hal ini berbeda dengan periode 2011 lalu, di mana downgrade rating dari S&P membuat dolar Amerika Serikat jatuh. Bank Indonesia menerbitkan peraturan BI nomor 7 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Bank Indonesia optimis DHE yang disimpan di dalam negeri bisa mencapai 8 hingga 9 miliar dolar Amerika Serikat per bulannya. Bank Indonesia mengatakan penetapan instrumen penempatan DHE sumber daya alam atau SDA dan pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA tersebut berdasarkan 3 prinsip. Antara lain, sejalan dengan PPDHE SDA, pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri, dan yang terakhir yakni dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan penempatan instrumen dan penguatan atas DHE SDA lainnya. Selain itu, terdapat 7 jenis instrumen yang dapat menjadi instrumen penempatan DHE SDA dan pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA tersebut, yakni rekening khusus DHE SDA, deposito falas bank, term deposito falas DHE SDA, promissory notes LPEI, penempatan deposito falas yang dapat dimanfaatkan menjadi anggunan kredit rupiah, swap falas nasabah bank, dan terakhir swap falas bank ke Bank Indonesia. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyampaikan, peraturan BI ini terbit sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dan kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengelolaan sumber daya alam. Adapun ketentuan ini akan berlaku efektif pada 1 Agustus 2023. Dihantui kiamat beras, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional, Igusti Ketut Aswata, mengatakan stok pangan nasional aman hingga melewati akhir tahun 2023. Data ini mengacu pada prognosa neraca pangan terbaru. Ketut optimis, larangan ekspor beras oleh India tak akan berpengaruh bagi stok beras di Indonesia. Sebab Indonesia masih bisa mengimpor dari negara lain, yakni Vietnam, Pakistan, dan negara pemasok lainnya. Ia juga menyebut, dengan asumsi konsumsi nasional per bulan 2,57 juta ton, maka dengan produksi dalam negeri ditambah impor, pada akhir tahun diperkirakan masih terdapat stok akhir sebesar 7,681 juta ton. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan memberikan insentif fiskal Rp330 miliar bagi daerah yang sukses mengendalikan inflasi. Insentif fiskal ini akan diberikan sebanyak 3 kali, sehingga totalnya mencapai Rp1 triliun pada tahun ini. Nasabah tajir makin menguasai simpanan perbankan. Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, total nilai nominal simpanan nasabah kaya dengan nominal di atas Rp5 miliar mencapai Rp4.242 triliun per Juni 2023 atau tumbuh sebesar 6,5% year on year. Jumlah rekening nasabah tajir juga terus bertambah
Hingga Juni 2023, jumlah rekening nasabah Tajir sudah mencapai 129.302 rekening atau meningkat sebesar 4,1% year on year. Nilai ini tumbuh tipis 0,3% secara bulanan. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan, simpanan di atas 5 miliar rupiah berkontribusi sebesar 52,5% dari total simpanan perbankan yang sebanyak 8.087 triliun rupiah. Dengan begitu, simpanan nasabah Tajir masih mendominasi simpanan di perbankan nasional. Perusahaan pemeringkat internasional Fitch Rating memangkas peringkat utang Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+. Keputusan ini diambil Fitch Rating di tengah banyaknya kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi dan beban keuangan pemerintah Amerika Serikat. Menurut Fitch Rating, selama 20 tahun terakhir, Amerika Serikat juga telah mencatatkan tren kemerosotan. Bahkan, Fitch telah memberi tanda waspada atau rating watch negatif ke surat utang Amerika Serikat pada Mei tahun ini. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menilai penurunan peringkat utang dari Fitch Rating merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ia menjelaskan, dalam memberikan peringkat, Fitch hanya menggunakan data lama yang telah usang atau dari periode 2018 hingga tahun 2020. Namun, Fitch Rating tak gentar dengan keputusannya. Ia bahkan menyatakan ekonomi Amerika Serikat juga dipastikan bakal tergelincir ke fase resesi ringan di akhir tahun ini.